kan sebelumnya memang sudah diatur di dalam perma ya, bahwa proses sidang acara perdata itu bahwa mediasi itu diutamakan dan jangka waktunya 30 hari dan alhamdulillah tadi dari pihak tergugat hadir, hanya diwakilin oleh kuasa hukumnya, tergugat 1 dan tergugat 2. Mereka juga dapat surat kuasa khusus memang untuk menghadiri mediasi. Nah kemudian dari mediator tadi juga disampaikan kepada kedua belah pihak ini akan seperti apa gitu penyelesaiannya. Nah kemudian dapatlah tadi satu konsep bahwa kami harus membuat satu semacam proposal yang mungkin ya tertulis ya, semacam apa sih, kalau di dalam gugatan itu ada petitum namanya, itu harus disampaikan. Mereka sebagai pihak dari kuasa para tergugat nanti akan menyampaikan kepada kliennya gitu. Jadi kita belum masuk terlalu dalam ke pokok perkara karena ini masih jadwal mediasi gitu. Jadi nanti terkait SOP-nya rumah sakit, manajemen rumah sakit ataupun pendapat ahli itu mungkin masih nanti gitu, masih nanti dulu. Sementara seperti itu sih. Berarti bisa dibilang mediasinya masih belum ketemu gitu atau seperti apa? Kalau mediasi belum bisa dibilang ini tidak tercapai karena jangka waktunya maksimal masih sampai 7 hari ke depan, masih sampai 7 hari ke depan. Nanti setelah itu proposal dari Ibu Heni atau petitum dari Ibu Heni nanti dipertimbangkan juga, diterima atau tidak nanti kan dicari jalan tengah gitu sampai tercapai sesuatu untuk apapun itulah bentuknya, untuk baik itu pencabutan gugatan atau ganti kerugian dan segala macam yang biasanya dicantumkan di dalam sebuah perdamaian, namanya sih perdamaian. Kan ini gimana nih, berlarut-larut lama, gimana nih proses mediasi perdamaian sendiri gimana nih? Ya mudah-mudahan sih pengennya cepet ya, karena kan kita memang serius ya, dan teman-teman media mungkin bisa juga nanti minta pendapat dari ID, terus SOP rumah sakit seperti apa, kan kayak gitu bisa tektokan juga, karena kan saya juga pasien HIV yang bayarnya cukup mahal ya, jadi kan SOP-nya memang harus benar-benar terjaga sebenarnya kan seperti itu. Saya pengennya sih semuanya cepat ya prosesnya, mudah-mudahan Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga prosesnya cepat gitu, terus sidang juga sesuai dengan jadwal gitu ya, mudah-mudahan di Indonesia semuanya bisa dipercepat lah, itu aja sih yang saya mau biar keadilan tetap terjaga. Sebetulnya isi gugatannya apa sih, Bu? Ya kita bahas masalah SOP sampai dengan itu ya, ada kejadian dugaan tindak pidana kan, itu juga bersinggungan sama undang-undang konsumen. Yang dialami oleh Ibu Heni ini kan jelas sebagai konsumen kan dia harusnya menikmati apa sih yang didapat dari yang udah dia bayar gitu kan. Ya kenyamanan, VIP itu apa sih artinya kan, menurut tadi Bu Heni juga bilang kan ahli ini, menurut ahli misalkan SOP rumah sakit seperti apa sih, menurut manajemen rumah sakit juga seperti apa yang namanya VIP, atau ID kan punya juga mungkin ahli pendapatnya seperti apa gitu. Kalau Bu Heni lagi dirawat ngalamin kejadian yang luar biasa gitu, karena kita kan kemarin juga di Polres Jakarta Timur kan udah lihat ya di CCTV-nya TV, juga udah dikasih kan, tapi masih ada kekurangan CCTV dari beberapa titik gitu. Kan ini tadi pas ketemu dari pihak salah satu pihak RS gimana, ada obrolan nggak atau diem-diem saja atau gimana? Enggak sih, menurut saya udah tidak perlu ada yang diobrolin lebih lanjut lagi ya. Kalau memang rumah sakit Premier itu ada etikat baik gitu kan, nggak mungkin saya sampai ke ranah hukum yang lebih dalam ya gitu. Dan teman-teman media juga kan udah tahu ya, saya kasih tahu bahwa saya dikirimin karangan bunga setelah somasi kedua ya. iya. Setelah somasi kedua, dan itu kejadiannya udah 1 bulan saya dirawat gitu. Jadi memang menurut saya untuk basa-basi lagi nggak perlu ya gitu. Jadi tadi saya pada di saat ruang mediasi saya hanya senyum aja, dan saya kasih kuasa ke lawyer saya yang untuk bicara lebih dalam lagi. Setelah somasi pertama 1 bulan lah kira-kira, 1 bulan berapa hari kemudian baru somasi kedua sih. Dan sampai sekarang pas saat mau sidang perdana mediasi tidak ada kata maaf lagi atau ada permintaan maaf lagi dari pihak RS atau gimana selama ini? Nggak ada lah, maksudnya kita kan negara hukum ya, semua diatur dengan undang-undang gitu, dan semua
rakyat Indonesia itu punya hak asasi ya masing-masing ya. Jadi bagi saya kalau misalnya memang ada etikat baik ya diselesaikan etikat baik di saat mediasi. Tapi kalau misalnya tidak ada etikat baik dari Rumah Sakit Premier sendiri yang bertaraf internasional dan dia juga adalah salah satu rumah sakit terbaik ya di Indonesia dan dia dapat penghargaan juga dari Asia gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini ya lebih baik lanjut aja gitu loh, maksudnya sampai kemana akan saya ikut gitu. Oke. Saya ini ngerasa kecewa sih atas nama rumah sakit Sawit kan rumah sakit Premier ini kan agak lumayan gitu di mata saya ini. Kecewa karena kan saya memang di sana dari mulai saya udah lama sekali ya, bapak saya, ibu saya, keluarga saya semua di situ. Dan alhamdulillah kami percaya sama dokter-dokter di sana kan kayak gitu. Saya selalu rekomendasi juga ke teman-teman dan saya juga kalau misalnya dirawat mohon maaf gitu, saya dan keluarga selalu di ruangan VIP. Tapi makanya saya kecewa, sangat-sangat kecewa banget gitu. Dan akhirnya saya kan yang biasanya saya ke Rumah Sakit Premier, kayak kemarin saya mestinya saya itu check up, tapi saya nggak datang gitu. Sampai akhirnya saya harus konsultasi dan saya harus cari lagi dokter yang dimana dokter yang biasa saya spesialis yang nanganin saya di Rumah Sakit Premier, saya cari tahu lagi beliau itu prakteknya di rumah sakit mana lagi kan gitu selain Rumah Sakit Premier gitu sih.